ada hostname, router identity. Router identity digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Di sini ada IP address, belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI ya guys. Di sini ada IP address CLI. Di sini ada perintah line configuration IP address. Add itu untuk menambah IP address, remove untuk menghapus IP address, delete mematikan IP address, dan di sini ada set atau edit modifikasi. Oke, di sini ada contoh kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Pertama, kita masukkan ke slash IP address router. Setelah itu kita ketik address sama dengan 192.168.1.1/24. Lalu kalian ketik interface internet 5 untuk memverifikasi atau melihat konfigurasi yang sudah kita konfigurasi. Kita ketik slash IP address lalu print, dan itu kita bisa terlihat IP address yang sudah kita mengkonfigurasikan. Lalu di sini ada cara perintah untuk konfigurasi IP address. Sebelum menghapus IP address, lakukan pengecekan list nomor urut IP terlebih dahulu. Kita lihat dulu IP address, print, terus kita lihat IP address, print yang nomor berapa yang kita akan remove. Dan kalian bisa lihat yang di bawah itu kan ada pagar gitu. Nah, kita akan menghapus itu IP address 192.168 jadi 100.1/24. IP address itu berada pada urut 1. Jadi untuk perintahnya IP address remove nomor sama dengan 1. Selanjutnya ada trick about CLI. Yang pertama ada hierarchical structure tab completeness command. Yang kedua ada double tab untuk melihat ketersediaan command. Yang ketiga tanda tanya untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Dan untuk yang terakhir ada untuk navigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, selanjutnya ada IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Yang kedua, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Dan selanjutnya ada IP service lab. Kesatu ada disable semua service kecuali SSH dan Windows. Yang kedua, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Yang ketiga, login kembali ke router menggunakan default port. Yang keempat, login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke guys. Oke, selanjutnya ada router OS login management. Satu, router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, closes serial terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, dan Winbox. Yang kedua, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option yaitu local database dan radio server. Yang terakhir ada manajemen user dapat dilakukan dengan grup, profil, perkelompokan. Dan terakhir ada user merupakan login, username dan password dari suatu user ya guys. Dan selanjutnya di sini ada router OS login management user. By default Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu kita bisa menggunakan
atau membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user. Oke, di sini ada root role SQL manajemen group. Grup ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Oke, untuk terakhir ada active users. Untuk melihat sesi user yang sedang melakukan connect user, cara ceknya melalui menu sistem user, active user, dan di bawah adalah contohnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.